kalian bisa menerimanya baik. Oke, sudah rapi? Sudah? Oke, alhamdulillah. Biar makin semangat, kita terus semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Lagu ibu kita hati bisa? Bisa? Oke, coba 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wah, ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, sudah tahu ibu kita Kartini? Siapa itu ibu kita Kartini? Pahlawan. Pahlawan Indonesia. Pernah lihat fotonya? Nah, itu ibu kita Kartini itu salah satu pahlawan Indonesia, khususnya yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan atau wanita. Oke, itu ya. Oke, anak soleh siap. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, itu materinya tentang teks narasi sejarah. Oke, ada yang sudah pernah belajar sebelumnya? Belum. Waktu kelas 5 sudah belajar belum? Belum. Sudah pernah menulis teks narasi? Sudah. Apa itu teks narasi? Itu belum. Kira-kira gampang apa susah menulis teks narasi itu? Gampang atau susah? Gampang. Insya Allah gampang ya kalau kita mau belajar. Oke, sebelumnya kita nih Ustazah akan menayangkan video. Kalian perhatikan baik-baik, tulis apa yang menurut kalian penting. Ya, soalnya nanti nggak ditayangin lagi sama Ustazah. Judulnya teks narasi sejarah. Materi hari ini itu tentang teks narasi sejarah. Oke, Ustazah akan menayangkan video. Kalian perhatikan baik-baik ya. Tema 7, menggali informasi dari teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah terdiri dari Tulis 3 yang kata. penting, diperhatikan. Pertama, teks yang artinya bacaan. Yang kedua, narasi, bisa diartikan sebagai cerita, tetapi pengertian lengkapnya peristiwa-peristiwa yang disusun sesuai urutan waktu. Kemudian yang ketiga, sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian teks narasi sejarah adalah bacaan yang dibuat berdasarkan
Indonesia. Di tahun 1565 di Tidore hingga tahun 1975 dimulai disusun secara urut, dan peristiwa ini benar-benar terjadi sehingga disebut teks narasi sejarah karena memang berdasarkan sejarah pada tahun tersebut. Kemudian, bagaimana cara kita menggali isi atau informasi dari teks narasi sejarah? Bagaimana caranya? Betul sekali. Kita dapat memanfaatkan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Tentu kalian masih ingat dengan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Kalimat pertanyaan atau kalimat tanya sudah kita bahas di tema 2. Kita ulangi sedikit. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ada beberapa ciri dari kalimat tanya. Yang pertama, menggunakan kata tanya di awal kalimat. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Dalam membuat kalimat pertanyaan, kalian dapat memanfaatkan jenis-jenis kata tanya. Jenis kata tanya ada beberapa, seperti yang sudah kita bahas. Ada kata tanya apa yang dipakai untuk menanyakan maksud atau pengertian suatu hal. Ada kata tanya di mana dipakai untuk menanyakan tempat. Ada kata tanya siapa dipakai untuk menanyakan nama tokoh atau orang. Ada kata tanya mengapa dipakai untuk menanyakan alasan atau sebab. Ada kata tanya bagaimana dipakai untuk menanyakan keadaan atau cara atau proses. Ada kapan dipakai untuk menanyakan tanggal atau bulan atau hari. Ada kata tanya berapa yang dipakai untuk menanyakan bilangan, jarak atau jumlah. Nah, kata tanya ini bisa kalian pakai untuk menggali informasi dari teks narasi sejarah. Ya, namanya harus. Perhatikan contoh berikut ini. Teks narasi sejarah. Ini contohnya nih, Bangsa Eropa yang memulai penjelajahan di Indonesia adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis sampai di Indonesia dengan cara berlayar menggunakan kapal. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Portugis menjajah Indonesia karena ingin mendapatkan rempah-rempah yang kala itu harganya sangat mahal. Selain itu, mereka ingin menyebarkan agama dan memperoleh kejayaan. Untuk bisa menggali informasi atau isi dari bacaan teks sejarah tersebut, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Kita bisa memanfaatkan kata tanya yang tadi kita bahas untuk menanyakan waktu. Kita pakai kapan? Kapan bangsa Portugis sampai ke Indonesia? Jawabannya tahun 1511. Kemudian, bagaimana bangsa Portugis sampai ke Indonesia? Ada jawabannya, menggunakan kapan. Kemudian kita pakai siapa? Siapa bangsa Eropa pertama yang menjajah Indonesia? Bangsa Portugis. Untuk mengetahui tempat, di mana bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya di Malaka. Kemudian terakhir, mengapa bangsa Portugis menjajah Indonesia? Jawabannya karena ingin mendapatkan rempah-rempah, selain itu untuk menyebarkan agama dan kejayaan. Nah, anak-anak, dengan kita bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan tentang waktu, bagaimana, siapa, di mana, mengapa, secara tidak langsung kita sudah mengetahui atau menggali isi bacaan. Nah, itu tadi caranya anak-anak, bagaimana kita menggali informasi atau mencari isi dari sebuah bacaan, terutama di sini teks narasi sejarah. Demikian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dipahami pesan sejarah? Bisa. Oke nih, satu lagi saya mengayangi.
dari tahunnya. Kayak tadi itu contoh apa? Yang penjajah itu Portugis di Indonesia, jelas itu datangnya mau ngapain, tahun berapa, tujuannya apa, pakai apa, udah gitu pertamanya turunnya di mana, ya itu jelas. Udah gitu yang ketiga itu terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, setting karakter dan lain sebagainya. Begitu yang kelima mempunyai nilai apa itu? Estetika. Itu ya ciri-cirinya. Estetik. Oke, ini tadi nanti ada contoh. Nah, ini langkah-langkah tadi membuat teks narasi. Pertamanya harus apa? Ya, kalau untuk mencari teks narasi itu kalian pertamanya harus membuat pertanyaan terlebih dahulu yang menggunakan aspek adiksimba. Apa itu adiksimba? Apa itu adiksimba? Apa, di mana, siapa, Apa? Lanjutin. Di mana? Di mana? Di-nya? Ini itu di mana? Di mana? K-nya? Kapan? Kapan? S-nya? Siapa? Siapa? M. M-nya? Mengapa? Mengapa? B-nya? Bagaimana? A-nya? Apa? Bisa mana? Apa? Dari bagaimana terus? Bagaimana? Oke, jadi ini disingkat jadi adiksimba. A D K S M B. Apa itu untuk menanyakan apa? Apa ya? Siapa? Apa yang dimaksud ini? Nah, itu menanyakan pengertian. Kalau di mana menanyakan lokasi atau tempat. Kalau kapan? Menanyakan waktu. Kapan Alfat ulang tahun? Kemarin itu waktu. Kalau siapa? Menanyakan seseorang atau tokoh. Kalau mengapa? Menanyakan sebab. Menanyakan sebab atau alasan. Kenapa? Gitu. Bagaimana? Gimana? Iya, proses caranya ya. Jadi kalau misalkan nanti Ustazah kasih kalian tugas suruh mencari isi informasi dari teks narasi sejarah, itu pertamanya kalian harus buat dulu daftar pertanyaannya. Misalkan tentang apa tadi? Sejarah yang Portugis. Apa tujuannya? Di mana pertama datangnya ya? Jadi itu terus kalau misalkan Ustazah tokoh yang harus dicarinya itu tentang Ustazah, berarti apa pertanyaannya? Di mana saja tinggal? Di mana Ustazah tinggal? Terus Apa makanan kesukaan apa makanan kesukaan Ustazah? Bisa. Terus Kapan bisa lahir? kapan Ustazah lahir? Mengapa Ustazah menjadi ustazah? Mengapa Ustazah menjadi guru? Misalkan. Terus nama suami saya? siapa nama suaminya? Nah, itu bisa ya. Bisa nanti kalau misalkan disuruh mencari informasi dari tema yang sudah ditentukan. Bisa. Oke, good job. Nih, coba kita nyari bareng-bareng. Oke, nih tentang ini. Kelihatan nggak? Enggak. Kurang. Kurang. Oke, nih. Ini temanya tentang kerajaan Majapahit. Coba dibaca. Atau bisa dilihat deh di buku halaman 22. Sok.
ada? Ada. Nah, di situ ada di halaman 22 ada sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Coba kita cari bareng-bareng. Nah, di situ Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Buah tersebut ditemukan di hutan yang menjadi tempat kerajaan ini berdiri. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1299 Masehi dengan dipimpin oleh Raden Wijaya. Ya, Kerajaan Majapahit meraih masa kejayaannya pada 1350 sampai 9. ya betul. Pada saat itu kerajaan ini berada di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk memerintah kerajaan dengan pendampingan seorang Mahapati terbaik yang pernah dimiliki Majapahit. Siapa namanya? Gajah Mada. Gajah Mada. Majapahit Mahapati Gajah Mada pernah bersumpah, ia bersumpah akan mempersatukan semua kerajaan yang ada di Nusantara dan tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Masya Allah. Sumpah tersebut dikenal sebagai Sumpah Palapa. Gajah Mada mewujudkan Sumpah Palapa dengan keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan bagian timur Nusantara. Keberhasilan Gajah Mada untuk memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit ke wilayah yang memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama menjadi cikal bakal keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, di halaman berikutnya nih ada cara-caranya yang tadi sudah saya jelaskan. Ini disuruh mencari informasi dari teks tersebut. Yang pertama kan dari membuat pertanyaan-pertanyaan dulu. Ada di situ? Ada. Coba dilihat ada nggak? Oke, yang pertama nih yang satu dari apa? Apa di situ pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan Sumpah Palapa? Apa yang dimaksud dengan Sumpah Palapa? Apa ada yang mau jawab? Sumpah Palapa Sumpah akan mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Oke, berarti Sumpah Palapa adalah sumpah yang akan mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. iya, sumpah akan mempersatukan semua kerajaan yang ada di Nusantara. Itu berarti jawabannya poin yang A yang apa? Yang kedua apa? Di mana kerajaan Majapahit didirikan? Oke, di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga apa? Kapan kerajaan Majapahit berdiri? Oke, yang keempat apa? Siapa raja yang memerintahkan kerajaan Majapahit? Siapa kerajaan Majapahit pada masa kejayaan? Hayam Wuruk itu nama raja ya. Hayam Wuruk. Yang kelima, Mengapa kerajaan Majapahit diberi nama Majapahit? kenapa diberi nama Majapahit? Dari buah maja yang rasanya pahit. Yang terakhir yang enam. Bagaimana cara Gajah Mada mewujudkan Sumpah Palapa? Oke, bagaimana caranya mewujudkan sumpah tersebut? Dengan keberhasilannya memperluas wilayah kerajaan Majapahit. Oke, itu dengan memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit dari sampai Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sampai ke daerah yang timur Indonesia. Oke, itu tentang teks narasi sejarah dan cara-cara mencari informasi dari teks narasi sejarah. Sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, sudah bisa. Kalau misalkan saya kasih soal, ya. Kalau misalnya suruh mencari informasi sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah. Oke, kali ini, nah Ustazah mau membagi kalian menjadi
kelompok. Nah, nanti dari kelompok tersebut kalian mencari informasi yang sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Siap? Siap. Oke. Oke ya, ini ngambil satu-satu silahkan. Jangan dulu dibuka, jangan dibuka. Jangan dulu dibuka sebelum selesai. Jangan dulu dibuka sebelum selesai. Lipas loh. Oh, aku tahu nih. Oke. Jangan dibuka ya. Presiden ID. Ambil. Mana? Sendiri Muhammadiyah. Jangan dibuka, nanti dibukanya bareng-bareng. Aku bilang ke mau diri. Indonesia gimana? Tangan kan. Oke, coba dalam hitungan ketiga silakan dibuka. 1, 2, 3. Sobat. Ayo, nanti harus dibuka Kota Timur. Amit. Imam Bonjol. Amit Dahlan. Amit Dahlan. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan provinsi. Sudah dibuka? Pendiri Muhammadiyah itu apa kayaknya? Pendiri Muhammadiyah. Soekarno. Soekarno. Apa di Soekarno? Oke, coba lihat kelompoknya. Soekarno angkat tangan. Han. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Tua, bijar. Jangan tua, bijar. Ahmad Dahlan. Aku. 1, 2, 3, 4. Yang kelompoknya Imam Bonjol. 1, 2, 3 dan 3. Yang kelompoknya R.A. Kartini. Tua, bijar. 1, 2, 3. Satu lagi yang kelompoknya Patimura. 1, 2, 3. Ada yang belum disebut? Tapi kan mama. Tapi apa? Kartini. Ada yang belum disebut? Udah? Asmi apa? Soekarno. Soekarno. Tidak? Patimura. Oke. Sekarang saya kasih waktu, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, yuk dalam hitungan 3. Di kursinya di mana? Di kursi dulu. 2, 5
Apa Soeharto apa? Nih. Apa Soeharto gak? Ini apa ini dulu? Ya, sekarang yang ketiga. Berarti siapa di belakang aja? Belum. Ini apa sih? Soekarno. Gimana nih? Ini apa? Kartini. Oke, anak soleh. Anak soleh. Sudah lihat semuanya, sudah pegang ini? Di situ silakan dibaca di sini. Tugasnya membuat tampilan perjuangan pahlawan Indonesia. Nah, tugas hari ini, tugas hari ini kita akan kalian ya mencari informasi tentang tokoh pahlawan sesuai dengan nama kelompoknya. Belum besok untuk bahan-bahannya ini besok harus tersedia kayak tugas karton, spidol, pensil warna, lem, penggaris nih besok. Saya silangnya begini besar. Oke, anak soleh. Perhatian dulu. Nah, di sini saya informasi sebanyak-banyaknya tentang pahlawan tersebut dengan menggunakan unsur adiksi. Ini ya. Pakai unsur ini. Nanti susunan informasi. Jadi kalian harus membuat pertanyaan dulu. Misalkan kelompoknya Soekarno. Apa? Ini pertanyaan untuk Pak Soekarno. Di mana? Kapan? Siapa? Pokoknya ini jawabannya tentang informasi Bapak Soekarno. Nanti Ustazah ada fotonya. Nah, ini ada fotonya. Ini nanti, hello, hai. Nah, ini nanti ditempel di karton kalian. Nanti baru informasinya apa? Sesuai kreativitas kalian masing-masing. Oke, untuk hari ini kalian menyusun pertanyaan tentang tokoh yang sudah ditentukan dan mencari informasi atau mencari jawabannya. Boleh mencarinya di buku tulis, boleh mencarinya di internet, bebas. Waktunya Ustazah kasih waktu cuma 10 menit. Berarti besok lagi pindah. Iya, untuk besok baru ditempel dan ditulis di kartonnya yang hari ini sudah kalian tulis dulu. Iya, sekarang berarti ditulisnya di buku tulis dulu. Belum besok ditulis di karton. Ada yang ditanya lagi? Tidak ada? Apa ini Mas? Sesuai nama ini enggak? Oke, tidak ada. Mati murah mana? Ini. Imam Bonjol. Ini jangan sampai hilang. Nama dasar.
Dijawab dulu Kota pikiran deh. Yang tadi post gitu. Malah YouTube. Medium. Kamu berubah. Oke, waktunya cuma Ustazah kasih 10 menit ya. Jadi silakan. Raja, aku nggak bisa. Informasi. Nggak bisa.
Itu Bapak Nus. Nyanyi mah gak ada Dibantu aku dari
Anak soleh. Sudah selesai? Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Udah. Oke, ini Pak Timur udah belum? Ini Salin, yang Bojo udah? Yang Bojo udah belum? Udah. Soekarno udah? Soekarno udah belum? Oke, Kartini. Oke, yuk. Anak soleh. Oke, anak soleh. Oke, waktunya sudah habis. Nanti yang belum selesai, silakan diselesaikan di rumah. Waktunya sudah habis. Silakan dirapikan hasil kerjanya. Dirapikan, disimpan, nanti besok juga jam 2. Gol itu. Boleh, boleh. Iya.
Ngomong siapa? Sudah, silakan dikerjakan. Ini masing-masing. Nah, di situ ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan pernyataan tentang menggunakan adjektif sesuai informasi dalam teks. Apa di sini tulisnya? Oke, silakan sekarang diisi. Ustazah kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ya, Apa nih? Punya siapa? iya. Udah gila ya? Tadi mana? Membuat pertanyaan. Di belakangnya. Ini diisi gak? Nggak usah. Di belakangnya. Di sini. Dibebas tempat boleh. Kalau di belakang Gimana ini? Nanya aja. Makanya kita mau bertanya. Apa kita? Abisnya mau bertanya Pantai yang aku gimana ini? di situ kan ada tuliskan pertanyaan menggunakan adiksi sesuai informasi dalam teks. Usah pertanyaannya aja. Apa aja usah? Kamu gimana? Boleh bunyi. Mana? Bos mau tanya. Bos. Udah itu kan di sini bos. Sekolah di Eropa. Sekolah di Eropa. Itu sebenarnya. LS Gimana itu? Mana tidak kita? di sana ada. Dicoba dah. Ada siapa? Kita tidak cari dong. Tidak kita. Apa yang tidak kita? Ada aku ini garis. Jadi nggak nikmat teleskop. Iya, bukan ya lupa kok. Berkuda sebenarnya. Oh iya. Berkuda Os. Apa aja Pak? Oh iya. Oh, jalannya apa ya? Berkuda sebelum panas. Emang ya udah temen Udah ya, pada. udah ya. Tadi dikumpulkan bersama saja yang sudah selesai. Sekarang karena waktunya sudah Ini gua nih, jangan dulu. habis. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa nanti besok, kegiatan besok kita Oh, sini membuat belum beres gimana? main ya, tidak apa-apa nanti kita sekarang membuat main happy yang tugasnya udah dibagi-bagi, membawa karton, membawa spidol dan lain-lain. Nanti besok harus dibawa. Dan informasinya tadi yang belum selesai harus sudah diselesaikan hari ini, biar besok kita tinggal tempel, tinggal membuat main happy, tidak mencari informasi Yang lain. mana ini yang informasi mana itu? Tadi bisa dipahami? Oke. Tapi di mana sih? Silakan dirapikan